Izin Pak. Sebelumnya buka dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang sistem informasi laporan kerja pada sebuah instansi. Ini harus kita jelaskan lagi lebih detail lagi pada pertemuan kali ini sampai ke program-programnya. Nah, berikutnya. Jadi kalau misalnya kemarin masih agak lupa, mungkin sudah melupakan ya kita ya. Jadi kita kembali merefresh sejenak, mengingat sejenak apa sih yang kemarin itu kita ngapain. Apalagi kemarin online juga ya, tidak bertatap muka. Ada yang jaringannya telola, jadi kelihatan. Kita akan jelaskan secara langsung. Dari awal latar belakangnya. Dalam era digital ini, organisasi yang memberikan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam manajemen kinerja karyawan. Proses manual yang rumit dalam penilaian kinerja seringkali menghambat kemajuan organisasi. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi kinerja telah menjadi solusi dalam tersebut. Jadi maksudnya karena untuk menilai kinerja itu sangat sulit, lama ya, manual atau sebagainya, terjadi sering manual atau sebagainya. Yang kerjain orangnya ini, yang kerjain orangnya ini, yang dapat penghargaan orangnya ini. Nah, biasalah ya. Nah, jadi dengan menggunakan kinerja, siapa yang rajin, siapa yang kerja keras, dia dapat kinerjanya, penghargaannya. Jadi tidak ada namanya kayak tugas sosial yang benar ya. Dan tidak ada yang salah sosial yang benar ya penempatannya. Dan tidak ada yang salah gitu penempatannya. Intinya. Nah, rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah satu. Bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses bagaimana memantau kinerja karyawan bagaimana kinerja untuk membuat keputusan strategis. Yang pertama bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses kinerja. Jadi kalau misalnya kurang efisien, masih lama, harus nunggu, ada delaynya, ya kan? Ada terjadi kesalahan. Tapi ngaku orang lain seperti itu kan contohnya padahal yang kerja dia nggak ada bukti misalnya kan yang ada fotonya atau videonya sama orang lain, ini diakui sama orang lain itu dapat pendapatannya, penghargaannya, dapat tambahan bonus kan? Apa nggak sakit hati kan? Itu satu aja. Bagaimana masuk kinerja karya secara ini, jadi maksudnya biar lebih cepat secara real time tuh. Lebih cepat secara real time. Sama 2 hari, 3 hari, 1 hari, 3 hari, keluar. Sekarang misalnya sore sudah bisa postingan langsung datang lah siapa. Kemudian bagaimana memanfaatkan data kinerja untuk membuatnya strategi nih. Ya kan? Ini benar nih. Ini dengan bukti benar. Jadi dengan menggunakan arti sampai malas-malasan. Kalau misalnya dia malas-malasan ya bisa kita SP1, SP2, SP3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tidak ada kinerja atau sebagainya itu ya mereka nyantai aja, tidak terpantau gitu loh. Tidak terpantau gitu loh. Enak gak sih? Jadi misalnya instansi gara-gara tidak dipantau, harusnya masuk jam 7, masuk jam 9, masuk bentar absen terus ngopi dulu sampai jam 11. Masuk bentar absen terus ngopi dulu sampai jam 11. Nah, itu udah istirahat dulu, makan siang lagi sampai jam 2. Nah, itu udah istirahat dulu, makan siang lagi sampai jam 4 sampai jam 2. Pulang jam 3 sampai jam 4 pulang. Pemantauan kinerja banget itu kalau contohnya seperti itu. Pemantauan kinerja itu contohnya. Nah, ini konteks diagram ya.
Nah, ini untuk ngetes diagram ini ya, seperti untuk ini. ngetes diagram ini Jadi admin sama atasan itu, atasan ya, atau siapapun itu Atasan ya. operatornya atau atau siapapun itu pembantunya, operatornya atasan atau pembantunya siapapun itu, atasan atau itu dia siapapun itu bisa kelola data pegawai, kemudian bisa Pegawai. ubah data profil dia sendiri, kemudian bukan bisa ubah pegawainya. data profil dia Kemudian sendiri bisa bukan kelola pegawainya. jabatan, jadi jabatan apa aja, Kelola jabatan, jadi apa jabatan aja. apa aja, bisnis Kemudian jabatan hasilnya apa apa? aja. Hasilnya dia bisa melihat laporan data tugas dan melihat laporan data pegawai. Dapatnya dari mana data tugas? Data tugas itu nanti diinputkan oleh pegawai ya, dan bisa melihat list data pegawai di tingkat sendiri. Tinggal sendiri. Kemudian pegawai dia bisa mengelola data tugas Mengelola data tugas dan juga bisa sendiri. mengubah data profil diri sendiri. Kemudian dia juga bisa melihat laporan data tugas dia. Dia juga bisa Apakah melihat sudah laporan dilihat data apa tugas belum dia. sama bosnya? Apakah sudah dilihat apa Apakah belum sudah ada sama feedback bosnya? apa enggak? Apakah sudah ada feedback apa enggak? Next. Next. Ya, ini data flow diagramnya. Ya, ini data flow diagramnya. Mana yang gedenya? Nah, jadi di sini admin atau atasan itu Nah, jadi di dia sini bisa mengelola jabatan. Mengelola itu maksudnya kalau mengelola dia itu bisa mengelola bisa jabatan. ngedit, bisa Mengelola itu hapus, maksudnya apa? Mengelola itu bisa ngedit, input, bisa seperti itu. Nah, nanti akan masuk ke tabel jabatan. Tabel jabatan yang semua itu. Kemudian bisa admin input atasan juga bisa mengelola data pegawai. Admin pegawai nanti masuk ke tabel pegawai. Nah, tabel pegawai butuh data dari tabel jabatan. Jadi ada list mana itu. Nah, kemudian admin data atau atasan ini bisa data profil. Data profil itu dari mana? Dapat dari tabel pegawai. Gitu. Nah, kemudian pegawai bisa menggunakan data profil dia itu ngambil dari profil pegawai, kemudian pegawai bisa mengelola data petugas, nanti tersimpan di tabel tugas. dari mana? Nah, kemudian laporan data tugas, itu laporannya itu ngambil dari tabel pegawai dan tabel tugas. Kemudian laporan data tugas. Kemudian untuk laporan data pegawai ngambil data jabatan pegawai dan pegawai. Itu laporan. Gitu, laporan. Nah, untuk selanjutnya untuk struktur dan relasi database. Nah, untuk selanjutnya untuk struktur dan relasi database itu akan dijelaskan sama rekan saya ya, Mas Medi. Pada Mas Muhammad atau suatu silakan. Iya. Baik, sini saya akan menjelaskan Baik, tentang sini saya akan menjelaskan struktur dan tentang relasi database yang struktur dan relasi kita gunakan database di yang aplikasi kita Kerja. gunakan di Sini aplikasi ada Kerja. 4 Sini ada yang tampil pertama tabel user, nama tabel user, ada di situ ada ID, kemudian jabatan ID, yang mana jabatan ID ini ada di situ ID fungsinya untuk bisa direlasikan dengan tabel jabatan. tabel jabatan. Kemudian agar sistem juga Kemudian agar sistem juga lebih mudah membaca bahwa ini yang relasinya jabatan. tabel jabatan gitu. Kemudian ada nama, ada email, nomor telepon, dan kemudian password. di bawahnya Kemudian di bawahnya ada tabel pegawai yang itu yang ada ID, kemudian ada jabatan ID, kemudian ada jabatan yang ID, foreign key juga, yang foreign key. yang dia berrelasi ke tabel jabatan. Ya. Kemudian ada NIP, nama, email, nomor telepon, password, dan gambar, pesan, dan role-nya apa. Kemudian di jabatan ada ID, kemudian nama jabatannya apa. Setelah itu ada tabel tugas. Di sini ada ID, kemudian ada pegawai ID, yang Kemudian ada key dia ke tabel user dan ke tabel pegawai. Kemudian nama tugasnya apa, tanggalnya dan tanggal, kemudian keterangan dan gambar gitu. Kemudian di sini relasinya Kemudian tabel user itu has money ke tabel tugas, kemudian sebaliknya tabel tugas berrelasi dengan tabel user dan pegawai dengan apa belongs to, itu atau yang foreign key di tanggal pegawai ID ini tabel user itu siapa, kita bisa ngecek berdasarkan pegawai ID. belongs to atau ID pegawai ID ini tugasnya tugas. Selanjutnya untuk UI halaman loginnya, ini halaman login untuk pegawai dan admin. Untuk UI nanti sistem bakal ngecek ketika login dia ini ini apa gitu. Nanti bakal di direct login untuk pegawai dan admin. Nanti sistem bakal login dia
Kemudian ada halaman dashboard untuk pegawai. Di sini ada dua master data. Yang pertama untuk data diri dan yang kedua ada riwayat tugas. Kemudian di bawahnya ada form dan untuk menentukan tugas. Di situ wajib mengisikan nama tugasnya apa. Kemudian wajib mengikut foto atau lampirannya. Kemudian di bawahnya ada keterangan yang menjelaskan tugas itu. Kemudian di bawahnya ada form untuk menentukan tugas. Kemudian di sini ada halaman dashboard menurut kami atau menginput. Di sini ada 3 Foto master data. lampiran kemudian di bawah Ada data diri, kemudian riwayat tugas dan data pegawai. Di sini admin juga bisa membuat tugas sama seperti pegawai lainnya. Kemudian ini logika untuk create tugas. Di sini pertama karena kita menggunakan Azak, di sini bakal dicek dulu request Azak, kemudian divalidasi inputan yaitu nama tugas. Yang ininya wajib diisi, kemudian lampirannya wajib diisi juga, ekstensinya harus JPEG, JPG dan PNG dengan maksimal file yang diinput yaitu 2 MB. Kemudian kita ambil semua inputannya dengan request kecuali token, kemudian kita ambil pegawai ID dari session atau pegawai yang login saat itu. Di situ kita ambil ID-nya, bagian ID-nya punya role-nya berapa gitu. Kemudian tanggal saat itu. Setelah data didapatkan, kita buat blok database transaction. Di sini fungsinya untuk menjaga konsistensi data yang kita input ke database. Kemudian setelah itu kita buat re-encache. Kalau dia sudah sesuai, di sini saya menggunakan teknik repository pattern. Di sini bakal manggil model tugas, kemudian di fungsi store ini dengan membawa data, kemudian true ini untuk membuat storage-nya, untuk menyimpan lampiran yang kita sertakan. Kemudian kalau gagal, semua transaksi database bakal di rollback atau dibatalkan, kemudian kita kirimkan pesan errornya apa. Kalau misalkan data yang diinputkan sudah sesuai, divalidasi, kemudian di DB commit untuk menyimpan semua transaksi, kemudian kita kirimkan pesan berhasil diinput. Kemudian ini untuk logika lihat tugasnya. Di sini sama, kita pakai Azak juga, bakal dicek request-nya, kemudian kita panggil nama modelnya, ambil label tugasnya, kemudian untuk halaman defaultnya 5. Kemudian jika ada request bulan di filter itu, maka nanti bakal dicari berdasarkan bulan. Kemudian di sini ada hak akses. Kalau dia role-nya 1, dia itu nanti dia bisa mengakses data pegawai 1, 2, dan 3. Kemudian diambil dari yang terakhir dan ditampilkan berapa halaman. Kemudian kalau dia role-nya 2, maka dia bisa menampilkan tugas yang role-nya 2 dan 3. Kemudian kalau pegawai biasa itu hanya menampilkan tugasnya dia. Kemudian kita kembalikan dalam bentuk data table. Oke, ini untuk gambar itu ya. Gambar. Jadi itu tidak bisa kita lakukan. Alasannya kenapa? Karena ini kan untuk keputusan strategis, cukup strategis. Menjadi data-data itu masih kita butuhkan. Tapi kita juga enggak sepenuhnya menghilangkan itu. Kita coba untuk mengkompres gambarnya. Misalkan yang diinput 1 MB, maka sistem bakal mengkompres gambar itu jadi atau bahkan lebih dari itu gitu. 500 KB atau bahkan lebih dari itu gitu. Jadi ini seperti ini. Jadi tetap disimpan, cuma kualitasnya yang diturunkan. Artinya ada saran teman-teman bahwa baiknya menggunakan geolocation untuk memastikan tugas itu diinputnya di mana. Di sini ada logiknya, kita buat radiusnya 100 meter dari titik yang kita tentukan. Nanti sistem bakal ngecek
dengan mengambil lokasi yang kita tentukan dan lokasi saat itu dengan Menghitung antara dua jarak latlong dan current location dan user location. Kemudian jika jaraknya lebih kecil dari radius, maka akan menjalankan fungsi selanjutnya, dan kalau misalkan di luar itu maka akan menunjukkan pesan mohon maaf luar radius gitu. Kemudian fungsi selanjutnya ini nanti akan menginsert data dari semua di dalam database dari semua input yang diinputkan oleh pegawai atau user. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kami silakan. Oke, silakan. Itu masuk ke sana ya? Hah? Yang tadi waktu dia presentasi nggak masuk ya? Oke. Silakan dari yang lain dulu. Nanti saya komentar terakhir seperti biasa. Mau demo? Nanti aja lah. Ya, Mas Adik, kita ini dulu. Ya, yang paling depan ini Mas Thomas. Iya, sesuai permintaan. Saya mungkin agak lupa di presentasi sebelumnya ini metode penilaiannya gimana ya kan? Ini maksudnya kan ini untuk pelaporan kan ada ya yang buka-buka segala macam itu kan? Gimana metodenya? Mungkin di organisasi atau dari saya medis itu tapi ini boleh kalau Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi kan nanti di situ pegawai hari itu bisa masuk kerja. Di situ kan nanti dia bisa membuat laporan. Dan di situ tidak dibatasi hari itu berapa. Dia hari itu bisa 1, 2, dan 3. Dan jadi nanti atasan bisa menilai ternyata hari itu dia ngerjain apa, kemudian ngerjain tugas apa aja. Jadi di situ bisa ditentukan. Adminnya. Bukan. Iya, real time. nentuin tapi saya sepakat ke Mas Thomas ya, ke ini Mas Adi lebih baik sistem yang nentuin gitu, hitung ya sistem itu kan berarti nanti akan ada perhitungan baru lagi yang misalnya KHP atau SAW lagi. Hitung dari jumlah tugas saja kayaknya lebih sederhana. Dan kebetulan ini yang kita pakai memang hanya digunakan untuk 57 pegawai gitu. Jadi masih bisa dicek secara manual. Nah, itu ada penilaiannya. Ada bobot penilaian gitu. Nah, untuk bobot penilaian itu yang tahu atasan. Ya, kalau memang mau diotomasi berarti kan mesti sebagai, saya bicara sama Anda sebagai software engineer ya, bukan sebagai programmer biasa ya. Kalau programmer kan Anda tinggal create gitu aja.
Ya, software engineer mesti bisa menggali kebutuhan perhitungan dan sebagainya. Artinya rumus-rumus kalau memang ada itu mesti diketahui sama software engineer untuk bisa diterjemahkan ke dalam aplikasi yang akan dibangun. Gitu. Bagaimana mungkin Anda membangun perangkat lunak kalau Anda nggak tahu bagaimana perhitungan dan proses-proses yang ada di dalamnya gitu. Itu sebenarnya saya dapati jawaban itu dari pertanyaan saya dulu. Jadi zaman saya kuliah pertama kali itu saya bertanya-tanya kenapa kok saya mesti belajar akuntansi pada waktu itu. Padahal saya waktu itu belajar di jurusan manajemen informatika. Saya mikir ngapain saya mesti belajar akuntansi? Saya kan mau jadi programmer, saya mau jadi sistem analis. Ternyata pada saat saya menjadi seorang programmer dan menjadi seorang sistem analis, saya nggak bisa membangun sebuah sistem informasi akuntansi kalau saya nggak tahu manualnya sistem akuntansi itu seperti apa. Hitung-hitungannya, bikin raca laba rugi dan sebagainya itu nggak ngerti. Gitu. Gimana mungkin saya bisa bikin sistem akuntansi? Nah, sama sebenarnya dengan sistem ini. Bagaimana mungkin Anda bisa membangun sebuah sistem penilaian kinerja kalau Anda nggak ngerti bagaimana menilai kinerja? Kalau memang sampai ke penilaian ya, kalau mungkin cuma inventarisasi pekerjaan karyawan saja, mungkin ini sudah selesai gitu kan. Aplikasi ini sudah bisa mengakomodir penginventarisasian pekerjaan karyawan setiap harinya apa yang dia kerjakan itu bisa dilakukan dengan sistem ini. Tapi kalau tadi sampai ada penilaian, saya tadi agak bingung. Mas Thomas nanya, gimana cara menilai? Oh, rupanya sistem ini ada kebutuhan untuk sampai menilai kinerjanya gitu ya. Berarti ada rumus yang harus masuk di dalam sistem ini. Ini udah implementasi belum di Udah Pak, tapi yang seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak, hanya untuk melihat kinerja pegawai aja. Hanya ya, belum sampai pada penilaian. Jadi untuk sistem ini masih inventaris Pak, jadi baru belum sampai ke penilaian. Nah, artinya gini ya. Ini juga jadi pelajaran buat Anda ya. Pada saat nanti skrip, nanti kan Anda menulis tesis. Kalau memang Anda nggak sampai ke sana, Anda mesti batasi batasannya sampai mana. Gitu. Jangan sampai ada pertanyaan di luar dari apa yang Anda kerjakan. Itu berbahaya gitu ya. Kalau anggap tadi Mas Thomas ini adalah pengujian dan Anda nggak batasi, pertanyaan dia harus bisa Anda jawab. Kalau enggak, turun nilainya. Tapi kalau di awal Anda sudah jelaskan bahwa ini Anda bangun skopnya ini, pertanyaan di luar skop, ya Anda bisa tolak. Oh itu mohon maaf, untuk riset ini itu belum di dalam skop kami, gitu. Bisa ditolak, gitu. Tapi kalau nggak ada batasan seperti tadi, ada pertanyaan tadi ya harus bisa dijawab, gitu. Kalau enggak berarti dapat temuan, gitu ya. Temuan kelemahan itu jadi turun nilai kita. Ya ini lepas dari ini ya, tapi inilah mungkin yang ini kita harus hati-hati karena ini adalah forum ilmiah. Nanti Anda tesis itu ada di ilmiah, maka Anda mesti perhatikan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita karena lalai kita terjebak dengan itu. Jadi ini sebenarnya sistem ini skupnya belum sampai pada penilaian kinerja ya. Oke. Jadi pertanyaan Mas Thomas belum bisa dijawab. Gitu. Iya. Enggak yang lain kan mungkin Mas Thomas mau ada tambahan lagi. Oke. Mas Agus, atau yang lain masih ada? Kan.
Bisa dibedain tempelnya, Mas. Apa gimana? Iya betul, yang kita buat udah kayak gini. Oh, tetap iya. Tapi di sistem udah dibuat seperti itu, Mas. Yang bisa ngubah hanya atasan aja. Ya benar. Jadi manajemen user itu mestinya mengacu pada struktur organisasi gitu. Itu makanya itu juga saya dapat jawabannya setelah kesini-sini. Dulu juga saya mikir waktu belajar, ngapain sih dulu ya zaman saya S1 itu bikin skripsi. Di skripsi saya itu wajib mencantumkan struktur organisasi dan job deskripsi. Saya seorang sistem analis, kemudian diminta itu. Waktu itu saya sempat bertanya-tanya, kamu nanya. Itu saya sempat bertanya-tanya, ini ngapain ya struktur organisasi dan job deskripsi saya mesti cantumkan. Ternyata struktur organisasi dan job deskripsi itu berkaitan pada saat kita sebagai sistem analis, kita berkaitan dengan pembagian akses restriction gitu ya, pembagian hak akses gitu, pembatasan aksesnya itu kita akan mengacu pada struktur organisasi dan job deskripsi gitu. Nah, dari situ baru benar gitu. Nah memang kadang-kadang kita suka keterusan pada saat kita melakukan develop aplikasi. Karena kepentingan develop kadang-kadang kita ada super user lah, ada apalah gitu ya supaya mudah kita simulasi gitu. Tapi pada saat implementasi mestinya hal-hal seperti itu memang nggak boleh lagi gitu. Ya pada saat itu kita rilis ke pengguna, maka role dari pengguna itu harus mengikuti struktur gitu. Sehingga nggak sembarang orang gitu. Bahaya menurut saya ya kalau misalnya super user itu ada gitu. Padahal secara struktur dia tidak punya kewenangan loh gitu. Dalam sebuah organisasi yang berwenang memindahkan, menaikkan jabatan, melakukan demosi jabatan itu orang SDM. Tapi kalau ada super user yang bisa melakukan itu, bisa kebayang nggak gitu. Itu. Mungkin super user ini memang perlu pada saat kita develop. Iya, pada saat kita deploy ke pengguna ini udah nggak boleh lagi gitu. Nah ini mungkin juga sebuah hal yang mungkin kita mesti pahami ya dari pembelajaran ini gitu ya. Oke, monggo yang lain. Ya.
Waalaikumsalam. Ya silakan. Iya masih ada. Soal Indonesia. Indonesia itu sebagai tugas hasil kerja atau absen. Hasil tugasnya ya, hasil kerjanya. Hasil kerjanya ya. Iya betul. Oh iya. Kalau itu sebagai kualitasnya ditingkatkan untuk melihat hasilnya di detail. Ini hanya syarat saja. Gimana menurut Mas Maidi? Iya. Jadi minggu yang lalu sempat kita bahas. Jadi sebenarnya penggunaan gambar ini kan membuat boros penyimpanan storage. Kemarin ada sempat ada saran bahwa ketika sudah dilihat kita buat session beberapa waktu, gambarnya dihilangkan untuk menghemat storage itu. Tapi kita pertimbangkan lagi kalau dihilangkan, misalkan nanti mau kita lihat historinya itu sudah tidak ada kan. Maka kita coba implementasikan untuk mengkompres gambar yang diinput oleh user gitu. Jadi kualitasnya diturunkan untuk supaya yang tadinya 1 mega bisa jadi beberapa KB aja gitu. Kan tadi udah di dalam laporan yang tadi kan udah di dalam laporannya. Itu biasanya laporannya itu bentuknya kayak tertulis. Nah kalau yang foto ini apa yang difoto? Oh itu hanya sebagai bukti saja, misalkan hari ini kita kirim email misalkan atau apalah. Jadi kita tuh difoto sebagai bukti kita sudah mengerjakan tugas itu, screenshotnya gitu. Itu Mas. Misalkan ada, misalkan di input tugasnya ada nama tugasnya apa, kemudian foto tampilan, kemudian yang ketiga ada deskripsi yang menjelaskan tugas itu gitu. Nah si foto tampilan sebagai buktinya. Iya betul. Iya. Saya sudah bisa, cuma pentampilannya belum bisa. Ya sebenarnya untuk keperluan ini kan hanya untuk melampirkan bukti aja ya. Ya jadi mungkin kalaupun memang nggak mau dihapus ya tadi seminimal mungkin lah. Kalau bisa dikompres habis-habisan gitu sampai. Yang penting ada bukti aja gitu kan. Nggak bukan untuk dilihat lebih dalam gitu. Itu Mas Thomas. Iya Mas Thomas. Iya betul. Ini udah lewat setengah semester masih belum kenal banget. Oh enggak Pak, udah kenal Pak. Mungkin perlu jalan-jalan bersama dulu. Iya Pak. Oke, silakan yang lain. Oh ya, silakan. Penasaran ini laporannya indeksnya per hari atau per nama itu tetap gimana? Masalah kayak tadi seorang lebih dari satu kerjanya yang dikerjain. Kalau lapor kan bisa satu laporan gitu ya. Nah kalau ini gimana? Dia per tanggal, ditampilkannya bisa yang real time itu bertanggal. Misalkan ini tanggal 9, maka semua yang data yang tampilkan berdasarkan tanggal 9. Kalau saya mau lapor, hari ini saya sebenarnya mau lapor. Nah itu gimana? Apanya nih Mas? Laporan sistemnya gimana? Ya tinggal buat lagi aja nanti. Kan nanti nambah, berarti di tanggal itu Mas ngerjain berapa tugas gitu. Atau satu atau dua lebih bisa lebih dari satu tugas yang dikerjakan. Kemudian untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di riwayat tugas, bisa ditampilkan berdasarkan tanggal gitu, tanggal berapa gitu. Iya pasti.
harus laporan Sebanding. Kan perlu divalidasi. Ya memang apa ya, ini sebenarnya kalau lingkungan kerja dengan pola seperti ini, kalau saya ya, menurut saya sih agak kurang nyaman ya, gitu. Karena bentuk seperti ini berarti bentuk ketidakpercayaan pimpinan terhadap bawahan. Tapi memang kadang ini diperlukan karena ya memang lingkungan kerjanya memang kurang tertib, kurang disiplin gitu-gitu ya. Pada saat kita berada di lingkungan kerja yang memang sudah bagus, dipasang seperti ini akan membuat motivasi kerja justru jadi menurun. Karena tadi memang ini bentuk ketidakpercayaan sebenarnya level atas dengan level bawahnya. Cuma mungkin ini bisa jadi diterapkan untuk treatment kalau memang karyawan itu memang ya kerjanya nggak beres gitu-gitu. Nah, memang ini jadi tambahan. Memang agak ya butuh waktu sendiri juga gitu ya untuk menginputkan ini gitu. Termasuk juga atasannya juga butuh waktu untuk mengkoreksi, untuk mengecek gitu ya, itu kan butuh waktu. Walaupun juga mungkin tetap bisa dibuat penjadwalan kapan atasan melakukan pengecekan. Tapi ya tetap mengambil waktu kerja juga sebenarnya. Kami pernah menggunakan sistem ini hanya untuk analisis kinerja dan analisis kinerja dan kebutuhan karyawan sebenarnya. Jadi kami coba bangun sistem semacam ini untuk melakukan melihat seorang karyawan ini sebenarnya berkontribusi kerja dalam sehari itu berapa menit, berapa jam sih? Dari 8 jam yang ada, berapa jam? Saya akan nanti datanya kita bisa lihat berdasarkan itu apakah kita sebenarnya kelebihan karyawan atau mungkin kekurangan karyawan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, ternyata satu orang karyawan itu dalam sehari yang 8 jam itu dia hanya waktu efektif dia bekerja hanya 2 jam. Berarti kan mungkin kelebihan kita karyawan sumber dayanya gitu ya. Sehingga mungkin ada langkah-langkah strategis yang kita perlu lakukan. Atau mungkin bahkan sebaliknya, karyawan ini mungkin dia kerja sampai malam, sampai lembur-lembur, overtime terus gitu ya. Sehingga mungkin ada langkah-langkah juga yang perlu dilakukan. Ya, jadi kita pernah gunakan sistem semacam ini, tapi tadi kebutuhannya hanya untuk analisa pekerjaan dan karyawan saja, bukan untuk terus-terusan dipakai. Nah, cuma nggak tahu ya kebutuhannya karena memang kan sejujurnya kita mesti akui bahwa terutama di instansi negeri gitu ya, memang bukan rahasia lagi lah kayaknya gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin tingkat kerjanya nggak sebesar itu. Jadi sebenarnya ide ini muncul juga seperti itu Pak. Jadi bisa udah ada absen. Iya. Jadi absen itu pakai penjadwalan cuma ya absen doang. Kerjanya nggak tahu ngapain gitu, makanya dibuatlah sistem ini supaya bisa ini langsung sama atasannya. Ya memang ya mungkin ini memang perlu karena yang kondisinya begitu. Saya lihat mungkin lebih spesifik mungkin di wilayah kita saat ini memang habitnya memang agak kurang tertib mungkin ya gitu. Dibandingkan kalau misalnya saya pernah lihat PNS di Bandung misalnya gitu ya,
atau di Jawa gitu. Mereka walaupun saya nggak tahu juga ya kerjanya gimana, tapi setahu saya mereka kerja itu jam pagi pulang sore gitu ya. Nah kalau di Lampung ini saya punya kebetulan saya di wilayah Korpri itu banyak PNS gitu. Saya kadang-kadang ngelihat ini nggak pernah kerja gitu, tapi ini PNS. Bener, nanti waktu gajian aja dia pakai baju PNS, oh PNS, ambil gaji. Iya itu Pak. Ya, jadi mungkin ini mungkin relevan langsung. Iya. Ya kan. Ya masih memang perlu diakui gitu ya, di daerah ya wilayah kita ini masih seperti itu habitnya gitu. Saya masih yang lihat di tempat-tempat lain nggak begitu. Ya karena pas kebetulan saya rumahnya tadi saya bilang rumah di wilayah Korpri itu banyak PNS, jadi saya kadang suka mengamati gitu. Dan PNS Indonesia pada umumnya, mungkin Lampung itu lebih pada khususnya, memang kalau kata orang Jepang itu PNS itu ajaib gitu. Kok bisa aja ya? Iya ajaib karena menurut mereka kalau dilihat slip gaji mereka gitu, slip gaji itu menurut orang Jepang paling banter mereka cuma bertahan untuk 2 minggu paling. Kalau ngeliat slip gajinya ya. Tapi orang Jepang bilang ajaib kenapa? Karena PNS yang katanya slip gajinya cuma 2 minggu itu, ternyata rumahnya mewah gitu. Tanah di mana-mana, mobilnya mewah gitu. Gitu makanya orang Jepang itu ajaib orang Jepang gitu. Dan PNS Lampung itu memang kebanyakan rumahnya mewah-mewah. Hebat sebenarnya orang Lampung. Oke, kembali ke topik ini. Oke. Silakan lagi terkait dengan desain ini ada lagi yang mungkin mau dikritisi atau ditanyakan, silakan. Oke Mas Agus. Menurut saya solusi itu kurang jawab dari rumusan masalah. Nah, nanti sekarang ini gimana kalau aplikasi itu dijadikan lebih jawab rumusan masalahnya. Aplikasinya itu dibuat untuk sistem penilaian itu dibuat untuk gawai sistem penilaian ada gawai. Tidak itu digunakan digunakan untuk penilaian atau menilai kerja apakah saya bekerja sesuai atau tidak. Kemudian dari hasil penilaian itu bisa dipakai untuk kita evaluasi apa sih kita sampai tiga permasalahan ini. Kalau itu mungkin saran untuk kalau memang mau dijadiin riset tesis ya. Riset tesis karena kalau untuk proyek ini mungkin saya pikir sih cukup. Cuma untuk tesis bisa jadi Anda ambil langkah seperti itu gitu. Mungkin bisa implementasi misalnya semacam metode balance scorecard gitu-gitu ya, yang memang berbasisnya pada outcome. Ya, kalau ini kan ya prosesnya yang di record gitu ya. Apakah itu hasilnya bagus atau enggak ya, pokoknya dia kerjain itu gitu. Belum baru sebatas itu gitu. Sedangkan kalau tadi penilaian kinerja KPI itu kan outcome-nya yang dilihat sebenarnya kan gitu. Terserah lah dia mau tidur yang penting outcome-nya tercapai nggak gitu ya. Nah itu mungkin butuh agak lebih serius sih gitu ya sistemnya gitu. Jadi salah satunya mungkin bisa implementasi tadi balance scorecard ya.
Kalau yang ini baru problem solving, sedikit problem solving di tempat kerjanya, belum sampai jauh sana sih. Iya, tapi terima kasih Mas atas sarannya. Ya, mungkin bisa berkembang nanti ke sana sih. Jadi kan belum sampai sana. Iya, sesuai masalah yang ada di ini. Permintaan dari atasan. Ya itu brainstorming bisa jadi ide untuk pengembangan ataupun juga untuk riset ke depannya. Yang lain? Silakan. Bu. Ibu. Iya Bu, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Iya betul. Mereka menggunakan aplikasi Trello. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan yang karyawan sudah kerjakan, gitu ya. Jadi mereka karena memang dalam satu sistem ya mereka bekerja tim. Jadi bagian misalkan API, kemudian bagiannya itu memang bekerja tim. Kalau yang depan selesai untuk yang lanjutan kan mungkin jadi di situ untuk kendalanya menggunakan baca seperti tapi di sini ada apa ya untuk pemahaman untuk masyarakat di situ misalnya yang disampaikan maksud saya ya setuju kalau memang ada tindak lanjut untuk keputusan mungkin ada penilaian ya untuk penilaian ya berbeda di sistemnya dan disampaikan dulu tadi jadi sampai Iya. Terus ada bobot ini misalkan ini kan yang komunitasnya mungkin yang apa ya awas tidak menggunakan itu ada tindakan untuk keputusan tadi ya atau dirumahkan atau gimana ya untuk selanjutnya berkaitan dengan sistem penilaian pegawai. Itu kalau sekedar laporan cukup Ya, jadi memang ini kalau ini sih saya pikir ini memang baru sebuah sistem yang ditujukan untuk kalaupun memang implementasi lama ya hanya untuk membangun habit ya, membangun habit gitu bahwa dia punya kerjaan terkontrol seperti itu ya. Tapi tadi kalau memang berbasisnya pada kinerja memang ini belum sampai ke sana. Kalau kayak Trello tadi, kalau memang dia dipakai, memang dia nggak penting masalah laporan apa yang ini, tapi outputnya, outcome-nya dia apa gitu ya. Di Trello itu biasanya ya mana yang lo kerjain gitu. Ada di situ Trello. Saya dulu pakai Trello zaman bimbingan sama promotor saya pakai Trello gitu ya. Jadi mereka nggak harus ditemui. Jadi saya kerjakan apa ya, saya ada reportnya di Trello dan mereka bisa lihat gitu. Dulu saya sempat juga pakai untuk bimbingan anak S1 dan S2 juga sih untuk bimbing Trello itu juga lumayan. Ya cuman itu juga perlu habit. Kalau yang nggak biasa punya habit untuk tadi report di online gitu-gitu juga akhirnya banyak yang hilang juga sih. Saya ngebimbing itu juga banyak mahasiswa juga akhirnya dia pengennya ketemu gitu. Padahal sebenarnya kalau itu habitnya sudah terbangun ya
ya semuanya bisa bisa dikolaborasi di situ, semuanya bisa dilihat kinerjanya di situ. Dan Trello itu free kalau nggak salah ya, open source. Yang mau apa namanya ngelampirin hasil kerjanya segala macam bisa semua. Makasih Pak. Iya Ibu. Atas itu dulu Sarannya. sama sharingnya ya. Nah jadi terima kasih sama teman-teman semua ya untuk saran-saran dan kritiknya dan sebagainya ya. Terima kasih sudah berekspektasi lebih. Jadi termotivasi juga. Jadi kita baru sampai ke sini. Iya, sesuai kebutuhan yang ada. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya atas harus kerja yang jadi waktu lah buat koreksi ya. Tapi kalau misalnya bisa dikembangkan atas sampai pengen santai, atas sampai pengen berpindah ya, nanti kita buat ininya ya Pak. Sampai kita ya itu kinerja yang kita itu Sistem yang belum ada. Jadi ada lagi menunda atasan kalau misalnya dia sibuk langsung bisa kelihatan di mana. Ya jadi sebenarnya kalau ini sih ini kan apa namanya case-nya ini kan cuma untuk apa ya, untuk belajar bekerja membangun sebuah perangkat lunak dari awal sampai akhir itu seperti apa. Masalahnya banyak tadi, masukan-masukan itu memang yaitu untuk pengembangan lebih jauh lah gitu ya. Tapi paling tidak case demi case yang ada di setiap kelompok itu akan memberikan gambaran bahwa ya ngembangin perangkat lunak itu banyak hal yang kita mesti lihat, banyak hal yang mesti kita gali gitu ya. Mungkin Anda sudah biasa dulu mengembangkan perangkat lunak dalam konteks Anda sebagai programmer, di mana Anda tinggal terima perintah, Anda kerjain apa yang diperintahkan gitu. Tapi pada saat Anda sebagai seorang software engineer, Anda mesti menggali banyak hal gitu ya untuk bisa mendapatkan apa sih yang mesti dibangun gitu. Ya. Nggak semudah itu. Kalau programmer itu tadi, makanya programmer nggak butuh kemampuan komunikasi. Yang dia butuhkan hanya programming selesai gitu ya. Kemudian dia terima perintah ya dia kerjain, dia terima perintah dia kerjain. Tapi untuk menjadi seorang software engineer, menjadi seorang sistem analis, Anda butuh komunikasi, Anda butuh bisa approach dengan orang gitu ya, Anda butuh bisa menggali permasalahan gitu ya, sehingga Anda bisa dapat apa yang mestinya memang disolusikan gitu. Nah, karena sistem analis walaupun dia mungkin tidak terjun langsung di dalam coding, biasanya digajinya lebih gede. Karena dia yang membuat gambaran besarnya dulu, kemudian nanti programmer tinggal ngerjain apa yang dia perintahkan. Monggo, yang lain. Kritik saran. Nah, ini Mas Adi dari tadi nunggu gitu. Belum kebagian bagian yang lain. Ya, mungkin di close saja apa namanya? PPT-nya di close dikasih ini yang file aslinya ada. Nah, biar lebih gede gitu kelihatan. Mana ya? Di besar, terus di share di Gmail. Oke. Di mana? Ini Mas Adi.
Ini maksudnya ada ini maksudnya ini dia masing-masing Iya, masing-masing tahu. Iya, masing-masing tabel. User sama. User sama gimana Mas? Ya itu dua tabel. User sama iya dua tabel. Nah, user itu untuk super admin. Jadi di sini nanti hanya untuk admin aja. Nah, yang pegawai ini untuk pegawai-pegawainya gitu. Bisa. Dia pertama kan kita pas login tuh ngecek dulu ini ada di tabel user apa tabel pegawai gitu. Baru di redirect ke halaman tersebut sesuai role-nya gitu. User sama pegawai. Nah, jadi di sini kan masih tahap programming yang tadi dibilangin sama Pak Devi. Jadi user itu ya tadi super admin tadi yang kalau misalnya dia bisa menulis semuanya gitu ya kan. Nah, nanti ketika dibagiin nanti usernya ini hilang gitu. Iya. Ya maksudnya Mas Adi ya atribut-atribut di dalam user itu dijadikan atribut di dalam pegawai saja. Jadi cukup satu tabel pegawai di mana di dalam tabel pegawai itu ada username-nya, ada password-nya, ada level usernya gitu. Jadi tidak perlu dipisahkan. Maksudnya gitu. Ada kendala kalau seperti itu? Ya, jadi di sini Pak ya, kalau level user di sini kalau saya lihat Mas Medinya pakai role Pak, namanya. Jadi level user itu di sini namanya role Pak. Role, iya. Sama. Role. Di sini ada role. Role-nya dia sebagai apa? Sebagai staff kah? Sebagai kepala bagian kah? Atau kalau memang ada role tadi super admin kah gitu? Ya itu kan sebenarnya bisa disatukan di dalam tabel pegawai sebagai atribut saja di dalam tabel pegawai sehingga tidak perlu dibangun tabel baru gitu. Ini ada dampaknya. Kalau dia ada ID pegawai sama ID user identitas ini, nah kemungkinan ada ID sama user sama pegawai. Tapi kalau sama ada di ada misalnya bagus gitu, yang user itu nama tadi nanti ada kemungkinan ID user sama pegawai. Sekarang ada dulu ya kalau saya lihat. Nanti kita jadi pegawai dia bingung mengenali bisa punya satu pegawai punya satu. Nah dia itu tidak ada siapa. Mungkin kebetulan kita memberi power atau memberi pro, dia udah tapi kalau saya database, saya lihat seperti itu. Artinya kalau saya lihat di sini katakan Iya Mas Adi. Palayan. kita sama pegawai ini kalau aku seperti ini dampaknya ke tamu kerjaan. Iya. Bisa jadi ada duplikat ini sih. Sebenarnya dilihat gini, lihat hubungan datanya kalau memang mau memastikan ya. Antara user dengan pegawai itu kardinalitasnya apa sih? One to one kah, one to many kah, many to one kah, many to many kah, gitu. Apa kira-kira? Antara tabel apa Pak? Tabel user dengan pegawai.
koneksi enggak? Satu pegawai bisa punya berapa user? Oh enggak beda Pak. Dia hubungannya ke tabel tugas saja Pak. Ke tabel tugas. Kan pegawai mau masuk ke dalam sistem dia punya user ID. Pas login langsung ngecek ke tabel pegawai aja Pak. Enggak ada antara tabel user sama pegawai enggak ada kaitan Pak. Nggak ada kardinalitas. Enggak ada, di sana ke Itu jabatan. hubungannya. Ke jabatan Pak. Ke jabatan. Sama-sama ID-nya Pak. Yang foreign ini sama-sama Nah, ID. jabatan itu apakah benar jabatan itu berhubungannya dengan user atau berhubungannya dengan pegawai? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya. Di jabatan sini. Jabatan itu melekatnya sama user apa sama pegawai? Pegawai Pak. Pegawai. Ya, artinya jabatan dengan user itu harusnya tidak ada relationship. Tapi pegawai bisa punya user kalau memang user ini mau dipisah ya jadi table ya. Pegawai bisa punya user. Dalam artian ini kardinalitasnya one to one tapi mandat optional. Usernya itu optional. Artinya seorang pegawai boleh tidak punya username, user ID. Kalau memang seperti itu rule-nya bahwa seorang pegawai boleh tidak punya user atau belum punya user. Maka bisa saja itu dibuat seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang pegawai pasti punya user ID, maka sebenarnya hubungannya one to one mandatory gitu ya. Maka tabel user ini sebenarnya nggak perlu. Ya seperti kata Mas Adi tadi, tabel user ini atributnya dipindah aja ke dalam pegawai. Sehingga ID-nya itu, ID yang primary key-nya itu, ya dia mengacunya pada ID yang di pegawai ini. Walaupun ini juga sebenarnya ini gaya programmer banget lah kalau saya bilang gitu ya, pakai UID ini. Gitu. Kalau sistem analis biasanya jarang dia pakai desain database itu tabelnya pakai UID. Dia pakai primary key aja. Kalau misalnya apa tadi? Pegawai primary key pegawai itu apa sih? NIP. NIP itu unik kan? Dan setiap pegawai pasti punya NIP. Iya. Maka kenapa nggak NIP yang jadi primary key-nya? Kenapa nggak NIP itu juga dijadikan sebagai key? Staff itu nggak punya NIP Pak. Jadi di sini ada staff juga. Staff itu nggak ada NIP ya. NIP itu hanya untuk PNS saja. Kan dibuat ini Pak. Makanya nggak dijadikan primary key. Oh, kalau ada pegawai yang tidak punya NIP, tidak punya NIP artinya NIP itu bisa nol ya? Iya Pak. Berarti Jadi kalau bisa. NIP nol, berarti NIP itu tidak layak menjadi primary key. Betul. Oke, berarti benar Anda pakai UID ya. Nah, kalau jabatan sebaiknya gini supaya walaupun ini nggak ada masalah secara programming sebenarnya nggak ada masalah, Anda pakai ID semua itu nggak ada masalah. Tapi secara desain kalau Anda didokumentasikan itu akan lebih mudah kalau misalnya primary key itu disesuaikan dengan penamaannya disesuaikan dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya itu ID jabatan itu boleh. Sehingga tidak ada atribut yang kalau di bahasa Indonesia sama tapi beda arti. Kalau pasnya bahasa Indonesia bukan sama, ID sama, tapi beda fungsinya, beda arti. Apa namanya? Sinonim akronim. Antonim ya. Antonim perbedaan. Sinonim persamaan, antonim perbedaan. Sinonim persamaan. Sama. Beda kata tapi sama arti sinonim. Kalau sama kata tapi beda arti.
akronim. Ya, misalnya itu ID di jabatan dengan ID di pegawai itu kan beda maknanya. Tapi namanya sama. Yang satu ID jabatan, yang satu ID pegawai, tapi sama-sama. Nah itu walaupun tadi saya bilang ya, secara coding dia nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam dokumentasi di data itu, menurut saya akan lebih baik kalau kita sesuaikan dengan fungsinya. Walaupun di dalam data itu juga ada keterangan, kita bisa menjelaskan ini ID apa, lebarnya berapa, tipe datanya seperti apa. Tapi menghindari lagi supaya kesalahpahaman itu lebih kecil lagi, ada baiknya kalau disebutkan fungsinya. Jadi ID itu ID jabatan, ID pegawai gitu ya. Kemudian ID task gitu. Itu akan lebih informatif gitu Anda di dalam dokumentasi sistemnya. Karena nanti kan waktu nah ini kan ya tadi saya bilang ya, salah satu hal juga penting juga dibedakan seperti itu juga pada saat jabatan Anda pakai primary key-nya ID ya. Kemudian pegawai primary key-nya ID. Sedangkan jabatan dengan pegawai itu berelasi sehingga Anda mesti tarik foreign key, ya kan? Nah, pada saat Anda tarik foreign key di pegawai itu tidak mungkin Anda pakai ID juga kan? Pasti Anda pakai nama aliasnya. Jabatan ID. Iya betul Pak. Mana? Apa di situ? Pakai jabatan ID Pak. Jabatan ID kan? Iya betul. Sehingga kalau ditarik kalau secara apa namanya kelihatan kasat mata kan sepertinya tidak ada foreign key di situ. Padahal kan ada, cuma pakai nama alias. Akan lebih baik terlihat kalau misalnya di situ Anda pakai ID jabatan, waktu ditarik di dalam pegawai itu juga ID jabatan. Kelihatan gitu loh. Field penghubungnya itu lebih terlihat gitu. Kalau seperti ini kan ya hanya Anda yang tahu itu ya, walaupun bisa ditebak-tebak juga, tapi mungkin agak butuh waktu lah gitu orang melihat foreign key-nya apa ya jabatan dengan pegawai. Nah itu juga pentingnya Anda tadi menyesuaikan ininya ya, apa namanya penamaan atribut. Walaupun tadi sekali lagi saya bilang secara programming, secara coding nggak ada masalah, bisa Anda lakukan, gitu. Tapi tentu akan repot, apalagi kalau misalnya developernya ganti orang. Waktu dia pelajari coding Anda, ini ID, tapi ID ini dengan ID ini beda, gitu kan maknanya kan, gitu ya. Itu pasti akan butuh waktu lagi. Ya kalau programmer zaman dulu lebih senang begitu, gitu supaya memang hanya dia yang bisa dipanggil lagi untuk memperbaiki itu. Gitu. Tapi kalau programmer zaman sekarang artinya lebih profesional, dia mesti lebih bisa berbagi dengan orang lain, ya. Dan semakin Anda profesional, semakin bisa seperti itu, sebenarnya justru rezeki Anda semakin lebih luas. Gitu. Nggak perlu Anda takut supaya ini orang yang ngerti, supaya hanya saya yang ngerti, gitu ya. Anda buatlah seperti itu. Kadang-kadang malah orang kapok, gitu. Tapi kalau enak sama dia mah orangnya bisa diajak diskusi, gitu ya. Justru ada proyek berikutnya. Tetap dia yang ingin sama Anda. Codingnya bisa berbagi, tetap aja walaupun berbagi, dia nggak akan cari programmer lain karena dia merasa nyaman dengan Anda gitu ya. Pasti yang dipanggil pertama Anda. Kalau ada temennya mau bikin program, pasti yang dia rekomendasi juga Anda. Karena Anda bisa memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang yang tadi lihat gitu ya. Nggak enak gitu, dia mah codingnya cuma dia aja yang tahu gitu. Jangan sama dia nanti jadi terikat itu gitu ya. Mati langkah sendiri. Kalau zaman dulu ya kayak gitulah. Kalau dulu ikat perusahaan ya. Tapi sekarang perusahaan juga banyak yang lebih pintar gitu. Itu salah satu tadi masih ada salah satu di ya.
Karena style pertama saya sama lagi mirip tentunya saya sama ini seperti yang kami pakai ini yang menyatakan ID dengan ketika pindah super SMP-nya kita pakai karena di programnya itu kita udah bisa jalan di LQN-nya ID. Iya, udah nyambung. Ini betul-betul ini. Jadi kalau misalnya di program nanti kita bisa berbaik dengan banyak seperti ini udah paham. Tapi alangkah baiknya jika desain set tetap itu disesuaikan dengan itu sendiri ya. Saya sepakat dengan Mas Adi itu sih Pak. Jadi kenapa itu masih kita tetap pakai ID? Karena sistem bisa lebih mudah mengenali Pak. Jadi sistem nggak perlu kerja banyak lagi. Kalau kita nama alias, Ya, tidak saya harus paham. jadi Kalau sistem, kalau ini Anda bangun pakai sistem kan, karena sistem sudah ada relationship yang dia tahu gitu ya. Anda sebenarnya pakai nama yang aneh-aneh juga, begitu Anda tarik relationship set gitu, dia tahu bahwa itu relasinya dengan ini dengan atribut ini gitu. Ya secara sistem. Tapi Anda perlu ingat bahwa Anda adalah bukan programmer ya saat ini ya. Anda bukan programmer, tapi Anda sebagai software developer yang Anda mesti juga bisa komunikasikan dengan user. Sebenarnya saya mau komentarin juga satu tadi yang Anda sampaikan tadi terkait dengan logik. Ya, logik tadi itu Anda menyampaikan dengan coding murni. Ya, ini kan coding yang Anda jelasin gitu ya. Anda boleh gunakan ini kalau Anda sedang diskusi sama tim teknis. Ya, Anda boleh gunakan ini kalau Anda sedang diskusi dengan tim teknis yang sama-sama menggunakan bahasa yang sama. Tapi kalau Anda komunikasikan ini dengan pengguna, dengan user, Anda nggak akan bisa komunikasi dengan baik kalau Anda pakai coding ini, user nggak ngerti, gitu ya. Jangan user saya juga karena saya bahasanya beda, bahasa itu programan saya beda, mungkin saya juga ini apa ya, gitu. Nah, padahal tahapan ini adalah tahapan penting dalam kita membangun sebuah perangkat lunak. Jadi jangan Anda merasa paling pintar tentang perangkat lunak yang Anda bangun. Yang paling ngerti tentang kebutuhan perangkat lunak itu adalah pengguna. Ya, jadi Anda butuh pengguna untuk memvalidasi apa yang Anda bangun. Nah, kalau Anda ajak diskusi pengguna tadi dengan seperti ini, gimana dia mau kasih koreksi? Gimana dia mau kasih masukan? Anda mesti punya tools atau bahasa yang lebih universal, yang lebih bisa dipahami oleh orang awam. Ya, kalau biasanya kalau kita diskusi dengan pengguna tentang logik program, kita nggak mungkin bicara dengan bahasa program soal pengguna gitu ya. Tapi kita mungkin pakai bahasa misalnya paling pakai bahasanya pseudocode. Ya, pseudocode itu sebenarnya juga masih nggak cocok untuk pengguna, karena pengguna juga masih bingung kalau diajakin ngobrol pakai pseudocode. Nah, akan lebih baik lagi kalau Anda misalnya pakai yang lebih awam lagi apa? Misalnya Anda pakai structure English. Nah, structure English mau tahu? Structure English itu sebenarnya urut-urutan langkah yang ditulis pakai bahasa Inggris, makanya disebutnya structure English ya. Tapi implementasinya bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi misalnya gini, misalnya ini yang paling sederhana ya. Kita mau bikin program untuk mencari luas 4 persegi panjang. Ya. Kita bisa pakai logiknya, kita bisa terangkan dengan tadi pseudocode, bisa juga langsung pakai coding program juga bisa. Tapi kalau kita bicara sama user untuk memvalidasi apakah benar ya langkah kita, gitu ya, maka ada baiknya kita pakai bahasa yang awam. Tadi yang paling awam adalah structure English. Istilahnya structure English karena kita bahasa orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, jadi structure Indonesia, gitu ya. Bagaimana sisi program bekerja untuk mencari luas persegi panjang dan bisa terangin? Ya, itu rumusnya. Tapi apakah ngedong program komputer Anda langsung tanya yang hebat? Gimana caranya?
langkah programnya gimana, logika programnya. Deklarasi variabel, terus apa aja variabel yang dideklarasikan? Nah, berarti kan ada tulis deklarasi variabel luas, koma, panjang, koma, lebar. Orang-orang ngerti ya, oh apa definisian variabel luas, panjang, lebar. Ini apa langkah berikutnya? Langsung kali input dulu. Input apa? Input panjang, terus input lebar. Terus ngapain lagi? Dihitung. Dikalkulasi, bikin rumusnya. Terus Outputnya. tampilin hasilnya, gitu kan? Itu kan sebenarnya adalah langkah program ya. Tapi kita bicara pakai bahasa awal. Itu yang disebut dengan structure ini. Dan itu kalau kita ngobrol sama bisa saking ngerti. Oh salah itu kayak gitu, salah kayak gitu. Dia bisa kasih koreksi sama kita. Tapi kalau Anda langsung tulis P, L, S, P, L, LS titik 2 integer bikin dan seterusnya ya. Usernya bingung. Dia mau langsung aja bingung. Padahal kita yang kaitan tentang sistem itu si user, pengguna user. Dan kita butuh koreksi dia. Dan pada saat kita mengembangkan bangunan, kita mesti libatkan mereka. Libatnya bukan bantu coding, tapi bantu koreksi. Ini udah benar nggak? Pada saat dia bilang oke, ini sip gitu ya, kita sudah bisa implementasi. Dan itu yang kadang-kadang jarang sama mahasiswa, kadang S1 saya sering motivasi mereka gitu ya. Saya bilang, kamu bikin sistem di perusahaan, kan biasanya di perusahaan bikin sistem apa atau skripsinya gitu. Harusnya sistem ini kamu demonstrasikan ke user sebelum kamu sidang. Kalau user bilang, oh ini oke mas, itu bisa dipakai. Berarti kamu sidang bakal aman. Karena user sudah bilang oke. Dia tahu banget bahwa itu yang bisa dipakai. Tapi itu jarang dilakukan sama mahasiswa. Padahal itu adalah peluang. Ya, apalagi kalau mahasiswa itu saya bilang itu kalian peluang. Ya, walaupun mungkin tidak dibayar. Kenapa? Karena kalian butuh reputasi. Ya, lulusnya satu itu kalau kalian punya karya, nawarin sebuah program minta 10 juta, 5 juta, itu kita masih malu-malu gitu. Orang juga masih ragu-ragu mungkin. Tapi kalau kita punya karya yang dipakai implementasi di perusahaan, kita punya percaya diri lebih. Padahal programnya sama, kita bisa berani gitu ya, minta 25 juta, minta programnya sama. Tapi kita bisa berani minta lebih mahal, kenapa? Karena kita punya reputasi. Dan reputasi itu bisa dimiliki. Gitu. Itu tadi, jadi seorang software engineer itu perlu punya kemampuan komunikasi. Iya betul Pak. Bermacam-macam gitu ya. Ya, ini kalau tadi ada presentasi, jangan anggap kami ini semuanya tahu teknis gitu, mestinya gitu ya cara presentasi. Ya presentasinya semudah mungkin sehingga semua orang paham gitu. Iya, jadi sebenarnya mohon maaf Pak. Jadi saya baca di LMS itu kan menampilkan logika ininya gitu. Makanya saya mungkin ini gitu Pak. Benar, logikanya benar. Saya bilang tadi, iya yang Anda lakukan sudah benar. Sebagai seorang programmer ya, logika itu Anda ngerti gitu. Dan mungkin tadi sebagian ini juga orang tim teknis, diajakin ngobrol itu ngerti, tapi mungkin nggak semuanya paham juga. Nah, ada baiknya, maksud saya seperti itu. Kalau yang lebih universal lagi, Anda boleh pakai flowchart, misalnya gitu ya. Flowchart itu gambarnya sederhana dan semua orang juga walaupun mungkin dia nggak pernah belajar secara khusus flowchart, tapi orang waktu melihat bagian alir itu dia tahu oh seperti itu. Sehingga ada logika-logika yang mungkin kita kurang pas waktu kita implementasi di coding itu bisa terkoreksi. Gitu. Anda ngobrolin ini loh Pak gitu ya, Anda presentasi gitu ya, ini sistemnya gini sama kepala dinas Anda gitu misalnya gitu ya.
Anda tunjukin coding saja. Iya, Anda semakin nggak ngerti dia, nggak bisa dia kasih masukan sama Anda, dia nggak paham apa itu. Tapi kalau Anda tadi jelasinnya pakai yang lebih awam gitu ya, mungkin oh nggak gitu mas, mestinya ini sebelum di apa namanya dicetak di report dia mesti misalnya ada validasi dulu atasan misalnya gitu. Ya, sehingga dalam bahasa dia nanti Anda yang terjemahkan ke dalam codingnya seperti apa supaya atasan bisa memvalidasi gitu ya. Itu proses gitu. Ini bukan anak-anak ini kita sama-sama belajar ya, sehingga case ini untuk semuanya bukan untuk yang presentasi ya. Kalau ini tadi saya nggak melakukan, cuma tadi ya ini saya sedang ingin mereka naik level bukan sebagai programmer tapi sebagai software engineer. Oh sebagai programmer nggak teruji. Nah tadi ke sini tadi ya, ini kayaknya tadi kalau kita ngobrolin aplikasinya, kayaknya struktur database-nya nggak mungkin cuma segini kayaknya. Benar nggak sih? Iya Pak, emang segini Pak. Benar, cuma segini. Ada tabel pegawai, kemudian ada tabel tugas. Oke. Kenapa kas itu dihubungkannya dengan jabatan? Oh, Enggak Pak, pegawai. Jabatan tuh ke user sama pegawai aja Pak. oke. Ya tadi mestinya kalau oke maaf bahkan ini lebih kurang ya tadi malah bisa dikurang itu digabung ke pegawai malah tiga table ini ya. Oh, satu di Role-nya ini ya, coding ya. Iya Pak. Nanti tinggal diklik apa aja di fungsi. Jadi kalau dia misalnya super admin yang terbuka apa namanya menu apa saja itu codingnya ya. Betul. Ya bisa sih, cuman ada bagusnya kalau role itu didefinisikan di dalam database juga, ke dalam tabel. Sehingga kalau ada perubahan kewenangan, Anda hanya merubah di value table-nya, tidak merubah codingnya. Yang apa itu Mas? Yang bagian di data. Jadi kalau itu akan data sendiri ya. Ini hanya bisa edit Ya. Jadi nanti dia apa namanya kalau ini dia tinggal checklist saja. Nah itu nanti dia bisa berubah-ubah kan? Iya betul. Sebenarnya itu juga bisa Pak. Tadi kan saya mau implementasi itu pakai Spati namanya, bisa ngasih hak akses apa aja. Tapi kalau melihat kebutuhannya nggak sampai segitu, jadi saya buat manual seperti ini gitu Pak. Ya Kalau nggak kompleks. Belum kompleks mungkin di coding kita masih bisa ini ya. Cuma ya tadi agak lemahnya dikit pada saat ada perubahan kewenangan, ya codingnya yang harus dioprek gitu. Iya betul. Sebenarnya konsepnya kenapa aplikasi sekarang itu harus menggunakan database itu sebenarnya adalah independensi data dan coding sebenarnya, sehingga kalau ada perubahan dari sisi value datanya itu kita nggak harus merubah coding, dan itu juga berimbas pada sebenarnya ke biaya operasional ya ini mungkin karena Anda sebagai orang internal yang jadi developernya gitu, sehingga mungkin kalau ada berubah-ubah ya Anda tinggal diperintah sama hadisnya, Anda lakukan perubahan codingnya gitu. Tapi bayangkan kalau seandainya ini Anda adalah pihak ketiga, waktu ada perubahan kewenangan kita panggil pihak ketiga pasti ada biaya ya. Nah itu berimbas pada biaya maintenance gitu.
Karena ada bagusnya kalau ini memang tadi lebih kalau dibuatkan di dalam table. Coba lihat, saya lihat yang di tas. Oke, itu dikasih ID. Iya ada duplikat. Ini waktu belum dimasukin ya, kemarin kan saya kasih masukan ada waktu pengerjaan. Misalnya dia keluar surat, berapa menit surat itu dia bikin. Nah, itu sebenarnya kaitannya seperti yang saya bilang tadi untuk analisa penggunaan waktu efektif si karyawan kerja. Kalau dia bikin satu surat 3 jam gitu kan nggak masuk akal juga sebenarnya. Dan itu kalau di kami sempat dibuat juga untuk ada justifikasi dari atasannya. Jadi kalau misalnya dia bilang buat surat 1 jam, kata atasan ini nggak nyampe 1 jam, ini masih 10 menit selesai. Ya atasan itu bisa menjustifikasi waktu pekerjaan yang ditulis oleh si karyawan. Berarti sistem menyediakan timer gitu Pak, apa gimana Pak? Manual. Enggak, jadi input. Jadi misalnya ini pegawai, nama tugasnya apa tadi? Misalnya dia tadi membuat surat edaran. Berapa lama dia buat surat edaran? 10 menit, misalnya gitu. Nanti si atasan juga memverifikasi apakah benar, apakah masuk akal tugas yang dilakukan itu dengan waktu yang dia tulis. Ya kalau misalnya sudah punya bank ininya yang lebih bagus lagi, sistem yang memvalidasi kan gitu ya. Karena kan kalau kita mengharapkan atasan memvalidasi kadang-kadang itu juga suka lewat. Dan di kami waktu itu dibuat seperti itu. Jadi hari ini dikerjakan sampai jam 4 ya. Besok pagi atasan itu waktu dia punya sistem dia ditunjukkan ada ada tugas untuk memvalidasi pekerjaan bawahnya. Itu besok paginya. Kalau sampai jam 10 gitu misalnya gitu ya. Kalau misalnya sampai jam 10 atasan tidak memvalidasi, sistem yang memvalidasi. Nanti kelihatan apakah itu divalidasi oleh atasannya atau divalidasi oleh sistem. Sehingga bisa kelihatan juga atasannya aktif atau males gitu, memvalidasi pekerjaan bawahannya. Jadi kena semua. Iya. Di sistem yang kami buat seperti itu kemarin. Berarti daftar tugasnya memang harus sudah ada Mas ya? Tugas ini tambah 1. Terkait atau masih dalam Kita asumsikan kalau dia udah input tugas, sudah melampirkan bukti pengerjaan tugas, kita asumsi sudah selesai gitu. Jadi kalau belum selesai dia belum membuat tugas. Tapi kan bisa aja sebenarnya seorang karyawan itu dia misalnya kalau di sini ya misalnya dosen meneliti gitu kan belum selesai nggak boleh diliputkan kan tentu kasihan ya. Nanti tanda tanya ini dosen ngapain nih hari ini nggak ada kerjaan padahal dia seharian dia membuat penelitian dan belum selesai gitu. Baru misalnya beberapa hari dia selesai kan sebenarnya mestinya boleh aja kalau misalnya tidak dibuatkan seperti yang diusulkan tadi bisa aja hari ini membuat penelitian kemudian besok dia melanjutkan proses penelitian misalnya gitu ya kalau cara manualnya itu goblok-goblokannya gitu. Tapi kelihatan bahwa apa yang dilakukan si dosen misalnya gitu pada hari ini dari jam berapa sampai jam berapa, besok dari jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya. Itu lebih rumit lagi.
Ya, siap. Salah satunya yang ditulis adalah suku pekerjaannya. Jadi kalau tadi bikin tempe misalnya baru hari ini baru pas kedelai, besok misalnya fermentasi dan seterusnya. Jadi tulisnya adalah supnya bukan pekerjaan besarnya. Kalau baru membuat lebih seperti tadi. Iya. Satu bundel itu ada di satu kamis. Kalau dipisah-pisah nanti relasinya katanya bingung. Tas satu membuat apa? Membuat bangkit itu. Tas dua pasti nanti ada lain bingung ya kita. Lalu kita disuruh satu bundel kerja itu. Kalau dari sisi dua, ini utama Iya. Iya, sepakat. Ya, sebenarnya di sistem ini juga udah bisa sih Pak. Cuma ya manual, misalkan hari ini belum selesaikan ada deskripsi itu, tinggal ditulis aja belum selesai tapi pas masukin nggak ditulis. Itu markup ininya sih, ya kurang efektif sebenarnya. Yang sederhananya seperti itu, tapi saya sepakat dengan apa kata Mas. Dua status sebenarnya ada detailnya, detail juga sih itu. Itu gambar itu tipe datanya apa? Iya Pak, mana Pak? Oh iya Pak, betul. Parsar Pak. Iya betul. Oh ini saya karena yang saya sama Iya betul. saya memang mengalami ketika kondisi itu berbeda. Jadi dalam saat referensi itu banyak membuat base maka jadi biasanya kita ada record sama Encode. jadi ya itu pada data itu bukan kita tidak ada yang Teks. tapi tidak ada di foto ada gambar tidak ada cuma di database. Jadi itu bisa Oh itu enggak berarti dia enggak membaca file yang ada di storage lagi. Langsung teks itu enggak jadi gitu. Iya, lebih 250 kata. Jadi sebenarnya ada proses itu kalau pekerjaan. Jadi kalau nggak nyari-nyari lagi ke folder-folder udah di situ lah. Dan nggak salah. Lebih kecil Pak. Ya Mas. Tapi emang bagus. Iya. Atau pakai bitmap itu Mas? Ekstensi. Apa dia masih simpan database aja apa masih harus nyari ke storage? Bitmap enggak? Saya pernah pakai sih. Masih tetap saya simpan di storage sih. Iya. Nggak bisa. Cuma 225 kata Pak teks ini. Oh iya. Oh iya. Itu
Nggak kelihatan begini misalnya. Yang di baris berapa itu mas? Current location, lat long. Iya betul. Karena misalkan untuk menentukan radius, misalkan ini nih lat longnya sini Dharma Jaya, maka kita ambil lat dan longnya gitu. Itu di datanya di tempat di mana? Enggak pak, enggak ada di interface pak. Supaya dinamis. Karena program Karena ada di konfigurasi ini website. Terus tadi di database itu ada kalau saya orang database itu. Wes, database. Nah, itu pegawai ID sebelahnya Koren ID. Foreign ID pak. Koren ID. Memang bisa seperti itu. Pegawai ID. Maksudnya ini kan yang di samping kanan ini kan tipe data ya. Foreign key ID itu tipe data. Tipe data pak. Ini nih iya supaya sistem lebih mudah memahami aja sih pak. Makanya dibuat tipe data foreign key. Dalam engine-nya memang ada. Ada bisa mengenai. Jadi sistem bisa langsung mengenali tanpa didefinisikan lagi gitu. Artinya dia langsung nge-refer ke sana bahwa itu tipe datanya adalah integer sama dengan ID-nya. Iya betul. Cuma dia berrelasi dengan tabel apa gitu pak. Waduh. Saya belum pernah pakai soal itu. Jalan nggak? Saya buat pakai. Ya kalau memang di di dalam engine itu bisa dibuat seperti itu ya masalah artinya itu masih konsisten dengan yang lainnya yaitu artinya sama-sama tipe data semua yang disebut. Namun kalau itu adalah bentuknya keterangan ya mungkin akan lebih baik kalau itu disebutkan tipe datanya. Iya. Nah sebenarnya itu kalau saya sih menduganya itu keterangan. Walaupun mungkin sistem ada sistem bahwa itu merefer ke mana, tapi sebenarnya tipe datanya bukan tipe data foreign key itu kan bukan tipe data. Tipe data itu kalau saya itu tipe data. Tapi foreign itu bukan tipe data kalau saya. Ini pak seperti ini pak. Oh di mana yang migrasi untuk ini dia emang ini pakai engine apa Anda? Laravel pak. Ini pakai MySQL. MySQL di MySQL ada tipe data foreign. Coba kita cek pak. Iya, jadi sebenarnya tipe datanya Itu untuk iya. Itu apa sih? Untuk ilapan aja. Tapi secara individual itu sebenarnya ada tipe data. Integer tetap integer. Tipe di struktur kategori MySQL-nya tetap tipenya integer. Bisa menambah itu.
Coba tambah aja tambah. Tipenya emang nggak ada ya. Ada pernah itu nggak ada itu. Hmm. Setelah diimigrasi. Yang kita ke tax, bukan table tax. Pegawainya. ID pegawai. Ais. Tapi Kualitas. Oh ini tabel apa sih, tabel pegawai ya? tabel ini tabel. Oh iya, salah tabel ya. Ada tabes. Apa sih kata tabes ini? Iya betul banget. Ini saya tabel pegawai ya. Tas. Tugas. Iya jadi bikin integer. Bikin yang foreign key tetap integer mah lebih gede aja gitu. Atributnya iya lebih banyak. Iya. Apa? Sebaiknya tipe datanya disamakan. Takutnya ada inputan yang di luar itu nanti jadi Disamakan mana tuh? tipe datanya. Yang sama ini nanti pakai integer, sebaiknya ini pakai integer. Itu sama-sama integer itu dia big integer ya. Big integer ini kalau saya dulu biasanya kenalnya long integer sama kayak gitu. Cuman dia ring datanya lebih dari lagi gitu. Itu tadi Pak alasannya untuk memudahkan sistem ngebaca aja sih Pak. Kenapa dibuat foreign key ID? Jadi ketika relasi tanpa oke lah, itu maksudnya di dalam database. ini kalau di database Anda rubah jadi integer bermasalah. Enggak. Tapi tetap harus didefinisikan di modelnya biasanya. Pegawai ID atau apa gitu. Iya. Kalau berubah nama, itu data kan enggak. Kecuali kalau Anda pakai tipe data yang memang tidak sinkron dengan, misalnya di sini Anda pakai teks, di sana Anda pakai integer, masalah. Ayo. Silakan Mas. Karena kalau dari kaidah kepegawaian, sistem kepegawaian, setiap pegawai yang itu pasti punya nomor pegawai, tidak pasti punya. Kalau di sana itu kaidah manajemen pegawai, jadi bisa tabelnya sebenarnya bisa jadi satu, jadi tambahkan status pegawai dan pegawai biar tabelnya lebih efektif, nggak perlu dua tabel. Iya. Kalau Mas Agus sepakat, saya lebih sepakat sih. Iya. Dibuat satu tabel bisa lebih. Jadi satu Iya, betul, Pak. disatukan. Memang biasanya hubungan one to one ini kan sebenarnya kan
pegawai sama user itu kan hubungannya one to one ya. Kebanyakan hubungan one to one itu di merger. Kebanyakan. Walaupun mungkin ada juga karena ada kepentingan tertentu hubungan one to one tetap dipisah. Tapi kebanyakan hubungan one to one itu di merger. Jadi satu. Dan ini memang cenderungnya merger. Tabel user dengan tabel pegawai itu. Tadinya sih saya mikirnya kenapa ada tabel user kemudian ada tabel pegawai itu tadi Pak. Oke lah, untuk user ini super admin dan di situ hanya ada satu nama pegawai, data pegawai aja nantinya gitu. Jadi nggak saya hapus, kemudian buatlah tabel pegawai dan itu isinya emang semua data pegawai. Ya, kalaupun memang misalnya mesti ada super admin, sebenarnya nggak ada masalah juga disatukan. Karena super admin itu juga sebenarnya pegawai, ya kan? Iya, betul. Yang diberikan hak akses yang lebih aja gitu. Ya tinggal ditambahin di role-nya aja bahwa dia sebagai super admin gitu. Iya, apa? Ada masalah sih di web to base. Itu yang kalau di dalam basic database memang kadang-kadang kita suka ketukar apakah beberapa atribut itu adalah atribut atau entitas. Itu yang kadang-kadang suka beda-beda kasus, beda-beda juga jawabannya. Ya tadi, karena memang kita ngelihat kepentingannya. Ada yang memang itu cukup jadi atribut saja, tapi ada juga yang memang harus berubah menjadi entitas. Nah, kalau dia berubah jadi entitas, pada saat implementasi di engine, dia akan berubah menjadi table. Tapi kalau dia cukup sebagai atribut, maka dia tidak berubah menjadi table, tapi dia masuk di dalam atribut salah satu table. Gitu. Dan ini tadi kayak user, name, password dan sebagainya itu kelompok itu sepertinya cenderungnya hanya menjadi atribut di dalam pegawai, tidak menjadi entitas sendiri. Iya, betul. Kecuali kalau seorang pegawai itu bisa punya beberapa username, user ID, punya beberapa password gitu ya. Itu mungkin karena dia multi value, maka dia nggak bisa dimasukkan hanya dalam atribut, tapi dia mesti masuk dalam table tertentu yang menunjukkan hak akses seorang pegawai. Kalau di sistem siakat yang kita nih sekarang itu seorang pegawai itu bisa punya beberapa posisi gitu. Jadi kayak saya bisa masuk di siakat itu sebagai dosen Fakultas Ilmu Komputer, saya juga bisa masuk sebagai dosen Fakultas Ilmu Ekonomi karena saya ngajar juga di MT, dan saya bisa juga masuk sebagai dekan. Nah, pada saat seperti itu nggak mungkin role-nya disimpan dalam satu atribut karena multi value, maka itu dibuat user, tabel user itu muncul untuk menunjukkan bahwa saya bisa masuk sebagai tiga user, macam-macam tiga user itu, karena usernya bisa lebih dari satu. Nah, kalau seperti itu kecenderungannya dia dipisah karena memang hubungannya jadi one to many, bukan lagi one to one gitu. Oke ya, menarik sekali menurut saya sih diskusinya, dan banyak hal kita bisa belajar juga di sini. Kalau masih ada silakan, kalau enggak saya pikir cukup ya. Hah? Oh, mau demo? Boleh didemoin contoh untuk ini implementasi aja. Jelas pas demo aja. Iya ya. Paham lah. Kan opsional sebenarnya demo ini. Ya opsional, tapi kalau memang sudah disiapkan nggak ada salahnya lah kita lihat hasilnya. Permintaan.
sebagai siapa? Pegawai. Sampai pegawai. Itu salah ya? Oh iya betul, hilang semua katanya. Iya betul. Oh iya emang nggak ada. Di situ nggak ada maksudnya nggak saya buat. Di situ nggak ada sama saya buat. Nanti di ini ketiga Pak. Sekalian memperbaiki. Oke, kalau gitu ditutup presentasinya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman atas masukannya. Ini sangat berarti bagi kami. Semoga kedepannya aplikasi yang kita bangun bisa jadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.